Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah bertemu lagi di pembelajaran PABP bersama Bu Nina di kelas 6. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yaitu tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada qada dan qadar ini juga merupakan salah satu rukun iman. Nah, rukun iman yang ke-6. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, itu juga merupakan salah satu rukun iman yang ke-5. Nah, sekarang kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman yang ke-6 ini juga salah satu rukun iman yang harus kita percayai dan harus kita yakini bahwa akan ada saatnya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih qada dan qadar itu? Nah, sini pengertian qada dan qadar. Qada artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa ya, ketetapan. Jadi yang sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian qada. Sedangkan qadar adalah keputusan. Jadi qada dan qadar adalah ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang sudah ditetapkan dan sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan dibahas lebih dalam mengenai iman kepada qada dan qadar. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa pengertian qada adalah keputusan atau ketetapan. Nah, sementara menurut istilah adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi, termasuk kita, manusia, tumbuhan, hewan, sudah diputuskan nih, sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memiliki akal hanyalah manusia. Sedangkan hewan tidak memiliki. Itu sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menimpa atau yang terjadi di kehidupan kita adalah merupakan sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kelahiran, kematian, rezeki, jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini terkandung dalam salah satu surah Al-Quran, bunyinya seperti ini, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fil anfusikum illa fi kitabim min qabli nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, arti dari ayat ini yaitu setiap bencana yang menimpa di muka bumi ini, yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu musibah maupun jodoh, rezeki, itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Nah, segala sesuatu yang akan terjadi kepada makhluknya sudah tertulis dalam kitab atau Lauh Mahfuz. Nah, ketetapan itu tidak ada yang mengetahui sebelum itu terjadi. Jadi sudah ditetapkan, sudah diputuskan nih bahwa hari ini misalnya contoh ibu akan mendapatkan rizki. Apa saja rizkinya? Yaitu bertemu dengan orang-orang yang baik, diperkenalkan dengan orang-orang yang baik. Itu merupakan rizki dari Allah, karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pengertian qadar, sekarang itu kan qada, ketetapan atau keputusan. Nah, qadar menurut bahasa adalah ketentuan, ya, ketentuan. Sementara menurut istilah adalah ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Nah, sebagaimana firman-Nya dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 49, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadrin. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadrin. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi qadar itu artinya ketentuan atau
ukuran ya, sudah ditetapkan nih kadarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat tadi yang surat Al-Qamar ayat 49 itu kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditentukan dengan ukuran tertentu nih. Jadi sudah ada ukurannya, sudah ada kadarnya. Misalnya umurnya. Nah, umur seseorang itu sudah sampai segini. Nah, contohnya seperti umur Nabi kita Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seseorang yang masih muda tapi sudah meninggal dunia, itu sudah kadarnya, sudah ditentukan ukurannya hanya sampai situ usianya. Kemudian selain umurnya, ukuran rezeki. Nah, ukuran rezeki misalnya ini ya, seseorang dari kelas 6 nih contoh, Eca mendapatkan rezeki sekian, sementara Majida atau Inas atau yang lainnya berbeda rezekinya. Itu sudah beda, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berbeda-beda ya setiap orang. Nah, kita lanjutkan ya, selanjutnya yaitu hubungan kodo dan kodar. Nah, tadi sebagaimana sudah dijelaskan bahwa kodo itu artinya keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kodar adalah ukuran atau ketentuan. Nah, jadi kodo dan kodar adalah ukuran, keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ukuran dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada semua makhluknya itu sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang mengetahui kapan mereka akan menemui ajalnya, contohnya menemui jodohnya, menemui rezekinya, itu tidak ada yang tahu. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Nah, takdir, adapun takdir itu ada kalanya ada yang baik dan ada yang buruk. Namun kita sebagai manusia, seorang muslim yang mengerti dan taat kepada Allah, tentunya selalu yakin bahwa takdir yang akan kita jalani pasti semuanya ada kalanya akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan ada dua macam takdir. Yang pertama adalah takdir mubram dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Nah, takdir mubram itu apa sih, teman-teman? Takdir mubram itu takdir yang tidak dapat dirubah. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya jenis kelamin seseorang. Nah, itu sudah menjadi takdir. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas takdir mubrom, yang takdir yang tidak dapat dirubah. Contohnya jenis kelamin seseorang itu tidak bisa dirubah ya. Jika kalian menemukan seseorang yang memaksa yang contohnya yang laki-laki berubah menjadi perempuan atau sebaliknya, itu benar-benar melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia dengan cara berikhtiar. Nah, kalau takdir mubrom itu tidak dapat dirubah, yang sudah ditentukan oleh Allah, contohnya tadi jenis kelamin dan adanya hari kiamat, itu tidak dapat dirubah. Sekarang takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat dirubah oleh manusia dengan cara berikhtiar, berusaha dan berdoa. Misalnya orang yang malas belajar. Nah, orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila ia rajin dalam belajar. Nah, orang yang memiliki rezeki yang sedikit dapat menjadi banyak apabila rajin berusaha dan bekerja keras. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39. Bunyinya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi ada dua macam takdir ya. Pertama mubrom yang tidak dapat dirubah, yang kedua mu'allaq yang dapat dirubah oleh ikhtiar dan doa manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Nah, sebelum ditutup, Ibu akan memberikan latihan. Yang pertama adalah pengertian dari kodo dan kodar, dan berikan contohnya.
yang pertama. Yang kedua adalah jelaskan pengertian dari takdir, mubrom dan mu'alaq, dan juga berikan contohnya. Itu saja pertanyaannya. Ibu akhiri dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.